Many men wish death upon me. Blood in my eye, dog, and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be. And niggas trying to take my life away. Many men. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKS Podcast Anak Yes. Perkenalkan, nama saya Torodika Depriyono. Absen 36 dari kelas 11-3. Saya di sini sebagai host. Oke, kali ini kita kedatangan tamu ya. Kini kita kedatangan tamu narasumber pertama kami dengan nama Mas Kemal Haimaktiar Sayan. Ya. Dan yang kedua ini adalah narasumber kedua, namanya adalah Mas Ataya Fikri. Oke, kali ini kita akan sedikit membahas tentang keberagaman Indonesia di lingkungan sekolah. Oke Mas, sebagai narasumber pertama, saya ingin izin bertanya Mas. Kalau misalnya saya tanya apa yang dimaksud dengan keberagaman di lingkungan sekolah, apa jawabannya Mas Kemal? Oke. Jadi kalau yang dari kata keberagaman yang ada di lingkungan sekolah, in top of mind dari pikiran utama saya yang muncul adalah tentang bagaimana kita melihat teman-teman sepantaran kita, baik adik kelas maupun kakak kelas kita, yang entah itu mungkin berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, dan juga berbeda budaya mungkin, dengan cara kita menghormati mereka. Terlebih lagi dikarenakan kita memiliki dasar negara yang melandaskan kita ya untuk berperilaku dengan cara menghormati sesama. Atau mungkin ada tambahan dari Kak Ataya, bisa menambahkan dari saya. Oke, terima kasih ya Mas Kemal ya di sini sebagai narasumber pertama. Kurang lebih nggak jauh beda ya. Menurut saya juga sama. Tapi mungkin ada beberapa faktor kayak secara non formal. Kalau misal secara formal yang ditulis di buku-buku, memang budaya, ras, apalagi ya. Yang tadi apa malah tadi? Budaya, ras, agama ya bisa. Ya, suku juga itu budaya. Jadi hal-hal seperti itu memang kalau misal di buku memang ditulis. Tapi menurut saya keberagaman itu secara non formalnya bisa juga ada. Semisal keberagaman dari ekstrakurikuler, kepercayaan mereka kan itu ya. Kepercayaan mereka masuk ke ekstrakurikuler mana itu juga bisa keberagaman. Mungkin selain ekstrakurikuler juga ada cara mereka memilih kelas-kelasnya ya. Pada saat kelas 10 naik ke kelas 11 itu juga beda-beda. IPA, IPS ya, itu beragam. Ini dalam konteks apa ini? Keberagaman sekolah kita sendiri atau sekolah? Gimana Mas? Kalau dari saya mungkin di lingkungan sekolah kita aja sih sebenarnya. Mungkin karena kalau misalnya kita bahas di lingkungan luar sekolah kan mungkin kita kayak banyak perbedaannya lah. Cuma kan kalau kita bahasnya di lingkungan sekolah kita sendiri, mungkin jawaban kalian kan kayak kalian kan sekolah di situ juga kan. Jadi kan kalian bisa mengeluarkan opini kalian sendiri gitu loh. Ya, kalau mungkin tadi kan kita kan topiknya bahasnya tentang lingkungan sekolah ya. Mungkin kalau dari lingkungan sekolah kita sendiri, saya tuh sudah melihat sebetulnya kayak dalam kehidupan sehari-hari, kayak kehidupan dari hari Senin maupun sampai hari Jumat kita bersekolah bersama-sama, belajar bersama, terus kayak dalam waktu istirahat kita juga bermain bersama. Mungkin sejauh ini yang saya lihat dari sekolah saya sendiri, kita itu sudah cukup untuk bisa menghargai perbedaan yang ada. Walaupun ini kemungkinan ya teman-teman, tapi kemungkinan
masih ada beberapa yang sepertinya kurang untuk bisa memahami, betul ya, kurang bisa untuk menghormati lah seperti itu. Jadi masih ada sedikit, amit-amit kalau bisa saya bilang ada sedikit mungkin tindakan-tindakan yang tidak patut dicontoh. Seperti contohnya itu pembulian. Walaupun tidak terlihat secara langsung, namun tapi saya yakin di belakang masih ada lah seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita ambil secara generalisasi, saya rasa sudah cukup lah. Ya, untuk sekolah kita siswa-siswanya itu sudah lumayan cukup untuk bisa menerapkan sila-sila Pancasila dan juga bagaimana cara mereka berekspresi tanpa harus menyinggung perasaan orang lain seperti itu. Nah, mungkin ada tambahan dari Kak Ata ya. Ya terima kasih ya Kak Kemal di sini. Tapi menurut saya sih memang di dalam sekolah, apalagi sekolah kita ya, keberagaman itu banyak. Itu sudah pasti banyak. Kita pun sendiri sudah melihat sendiri ya. Ini hot topic, beberapa hal jika suatu pembulian itu pasti ada juga, dimana nama yang diganti-ganti dan lain sebagainya itu juga ada. Nah, setuju kan? Ya. Tapi di konteks yang berbeda, kita juga bisa lihat dimana mungkin beberapa orang itu respect ke mereka ya, ke keberbedaan itu. Mungkin hal-hal seperti itu kita harus patuh contoh ya, yang seperti Kemal bicarakan tadi. Oke, berarti dari kalian berdua ini mungkin bisa aku simpulkan kalau keberagaman di sekolah itu kan tergantung dari diri anaknya sendiri kan. Jadi kan ada kayak perbedaan gitulah ya. Ada yang milih itu, ada yang milih ini gitu kan. Oke, kalau misalnya aku tanya kayak mengapa sih kita tuh kayak harus menghargai perbedaan teman di sekolah gitu? Itu menurut kalian itu apa sih gitu? Jadi pertama-tama yang saya ingin coba analogikan, kita itu kayak segerombolan, mungkin ya kita itu kayak segerombolan semut yang hidupnya itu berkoloni, sama seperti manusia. Jadi kita itu nggak bisa untuk hidup sendirian, dalam artian kayak kita itu kayak tidak membutuhkan orang lain, atau kita bisa merasa untuk bisa menghidupi diri kita sendiri, itu pasti nggak mungkin. Kenapa? Karena sejatinya manusia itu pasti membutuhkan manusia lain untuk bisa bertahan hidup. Sama seperti manusia yang ada di sekolah, konteksnya adalah siswa. Bener nggak? Kalau dalam pemrosesan belajar mengajar, siswanya merasa tidak nyaman ataupun siswanya merasa bahwa dia berbeda dan diskriminasi oleh siswa lain, bagaimana siswa tersebut mau bisa untuk menyerap ilmu yang diberikan oleh guru-guru yang ada di sekolah? Seperti itu. Terus terlebih lagi, sebetulnya kalau dari segi belajar mengajar, penting sekali untuk guru untuk bisa memberikan atau mengarahkan murid-muridnya supaya bisa saling menghargai, menghormati, dan juga bisa saling berkontribusi antara satu sama lain. Jadi tidak hanya menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang sehat untuk belajar, tetapi juga bisa menciptakan lingkungan yang bisa bekerja sama antara satu sama lain. Ya, seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Ata ya? Ya, analoginya sangat-sangat bagus ya yang diberikan Kak Kemal tadi. Sama aja, mungkin ada analogi dari saya juga. Apa itu kira-kira? Iya, gini. Di dalam keberagaman pastinya ada juga diskriminasi. Beberapa ya. Kenapa kok kita itu seharusnya apa tadi Mas tadi? Mengapa itu kita kayak harus menghargai perbedaan teman gitu loh di sekolah? Kita, kalau yang dikatakan Mas Kemal tadi, kalau kita tidak menghargai, pastinya ada sesuatu hal yang didiskriminasikan. Pastinya kalau ada yang didiskriminasikan, itu ada yang juga tertekan. Benar banget. Jika anak itu tertekan, yang dikatakan Kemal tadi benar. Apakah anak itu bisa buat belajar maksimal? Nggak mungkin kan?
gimana kalau semisal anak yang didiskriminasi itu adalah kamu atau kita atau ya gitu. Bener banget, bener banget. Pastinya rasanya itu udah bisa diimajinasikan lah Ya, tertekannya gitu ya. Heeh. Mungkin itu salah satu cara juga ya, biar nanti kita bisa menghargai mungkin teman-teman yang lagi melihat di sini itu bisa ya kayak berpikir gitu. Kalau semisal anak itu ya memang seharusnya nggak semua hal itu dinormalisasikan juga ya. Memang juga nggak harus kayak gitu. Tapi kita itu juga harus maklumi lah gitu. Keberagaman adalah keberagaman. Itu yang membuat sekolah kita itu beragam dan unik juga gitu kan ya. Itulah yang that's what makes it beautiful gitu kan ya. Cantik gitu. Mungkin itu sih. Oke, jadi kalau tadi dari Masnya sendiri ini kan kayak kenapa kayak kita harus menghargai perbedaan teman gitu. Jadi kayak manusia itu kan hidup manusia sosial lah ya. Jadi kan mereka nggak bisa hidup secara individu lah. Apalagi ada yang mereka kayak didiskriminasi, kayak dibully lah, di apa. Jadi kayak mereka bisa apa enggak gitu loh menerima itu semua. Kadang kan ada kan ya orang yang kayak dibully terus kayak mereka jadi sakit hati, jadi merasa kayak mereka nggak dihargai, nggak dianggap sebagai teman. Kadang kan ada tuh ya kayak gitu ya. Oke, kalau misalnya nih Mas, bagaimana sih sikap yang baik itu kayak terhadap teman gitu loh Mas, yang berbeda suku atau agama nih, menurut kalian tuh kayak gimana? Cara menghargainya gitu, kayak bisa berbeda suku, agama gitu loh. Apa sih yang kayak kalian bakal lakuin gitu loh? Oke. Ini take dari saya ya. Oke. Jadi mungkin untuk Masnya dan juga viewer jangan terlalu insight terlalu dalam gitu ya mendapatkannya gitu. Mungkin dari saya untuk keberagaman sendiri itu kita nggak masalah sih. First appearance itu kan juga harus kita masukkan sebagai faktor ya. Yes. Untuk kayak aslinya ini anaknya aman atau enggak atau gimana. Apalagi di dunia sosial juga ya. Di dunia sosial kayak gitu abis itu kayak kita ketemu orangnya itu maskeran ini kan kita harus juga faktorin, oh gimana kalau orang ini bahaya. Itu cuman buat hal yang pertama kita lihat dulu. Tapi yang paling penting itu adalah dimana kalau semisal kita di sekolah, pastinya kan kita bisa lihat lebih dalam lagi ke anak itu. Kita seharusnya itu lebih mendalami ke sifatnya, bukan sebagai appearance-nya gitu. Kalau semisal dalam sifatnya sendiri, anaknya seperti apa-apa, ya keberagaman itu kan malah kita jadinya kita peluk gitu. Jangan kita malah diskriminasi atau gimana. Jadinya kita bisa memahami itu dari apa yang orang itu pikirkan atau isi hatinya. Jadi jangan sebagai appearance-nya saja. Mungkin ada tambahan dari Kak Kemal? Ya, saya mau tanya lagi tentang appearance tadi ya. Menurut Kak Ataya sendiri, karena saya memiliki opini yang sedikit rada berbeda. Penting nggak sih untuk kita kayak terkadang kan kita tidak bisa selalu berhadapan dengan semua orang. Pasti kan kita ada tipe atau kriteria-kriteria tertentu yang menurut kita nyaman untuk bercerita seperti itu. Seperti yang kita lakukan saat ini kan. Nah, kira-kira Kak Ataya dari statement yang Kak Ataya berikan tadi, gimana sih? Kayak apa sih? Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut tentang appearance, karena saya sendiri kurang masa paham. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Kemal ya. Mungkin dari appearance sendiri, itu ini bukan lebih ke kayak appearance ya Mal, tapi lebih ke kayak kita itu atau kayak setipe apa sama anak itu enggak gitu ya, sama lebih kayak gitu ya. Aslinya sih srek atau enggak itu kan kita di sini keberagaman itu kan enggak harus dalam kutip deket banget ke semua orang juga kan ya, atau kayak se-friendly itu juga. Memang di beda tipe, beda sambungan koneksi sama aja kayak gitu ya, frekuensinya beda. Kalau semisal kayak gitu ya, tujuannya keberagaman sendiri itu kan adanya perbedaan yang sehat. Meskipun kita nggak sesosial banget atau kayak sesocial butterfly ke mereka, meskipun kayak appearance-nya mereka atau kayak mereka nggak sefrekuensi sama kita, itu nggak masalah sih menurut saya. Kalau semisal kita itu dekatin atau nggak dekatin itu nggak masalah. Tapi yang penting itu kita tetap respect. Yang penting itu sih menurut saya.
kalau semisal appearance itu atau kayak sesuatu hal yang nggak cocok sama kita, nggak masalah. Yang penting kita tetap respect. Mungkin kayak gitu saja sih dari saya. Ada Kemal? Ada lagi? Nggak, oke. Baik. Tadi pertanyaannya apa? Boleh diulangi lagi? Kalau pertanyaannya sih kayak bagaimana sih sikap yang baik kayak kita itu menghadapi teman yang berbeda suka atau beda agama gitu loh Mas. Kalau menurut Mas Kemalnya sendiri itu kayak gimana? Karena aku lihat nih kayaknya opini kalian jawabannya kayak beda banget nih kan, ada yang bahas inilah, yang satunya mungkin Mas Kemal kayaknya beda banget nih. Apa tuh kayak kira-kira? Oke. Mungkin kalau secara keseluruhan tentang apa yang Ataya tadi ceritain, saya mungkin bisa beranggapan benar tentang hal itu. Cuman in my opinion, dalam pendapatan pribadi saya, jadi untuk dalam rangka bisa menghargai sesama teman, pastikan kita harus bisa mengerti dulu latar belakang dari teman tersebut. Betul kan? Kadang kayak mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bersekolah, kita itu terlalu legowo, istilahnya terlalu membuka untuk yang lain. Menurut aku sendiri, menghargai teman itu wajib bagi kita. Cuman harus ada kayak semacam kayak sikap tertentu untuk mengatasi hal-hal yang kita itu sebenarnya nggak mau gitu, atas keterbukaan kita tadi. Jadi kita itu harus punya standar sendiri gitu. Aku nggak merasa bahwa kita harus punya temen ini enggak. Sebenarnya kita bisa terbuka sama semua hal. Betul. Kita itu harus bisa saling menghargai. Iya, saya paham. Cuman kita harus bisa punya pendirian sendiri atas sesuatu. Karena ditakutannya jika kemudian hari kita terlalu terlalu free ya. Terlalu memberikan iya kepada siapa aja gitu, kayak terlalu friendly banget mungkin ya. Takutnya kita mungkin akan paham kan? Jadi kita juga harus punya pendirian pribadi, dan juga kita harus memberikan apa yang kita bisa gitu ya, yang terbaik lah untuk menghormati sesama teman. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, ini jawaban kalian nih ya, ada perbedaan lah ya, tapi nggak apa-apa. Emang kadang kan setiap manusia kan pikirannya beda-beda nih gitu. Jadi ada yang pikir-pikirannya kayak mungkin kayak Mas Ataya, kayak Mas Kemal juga jawabannya beda. Tapi justru itu sih yang bikin kita seru buat ngobrol nih. Oke, kalau misalnya aku tanya lagi ya, kayak apa manfaat keberagaman bagi kehidupan di sekolah gitu? Manfaatnya tuh apa aja? Mungkin bisa jadi kan kayak kalian kali ini jawabannya juga beda lagi gitu. Jadi apa mungkin jawaban kalian berdua gitu loh? Mungkin siapa dulu nih yang mau jawab nih? Oke, kita mulai dari Mas Kemal ya. Pertanyaannya mengenai apa manfaat keberagaman yang ada di sekolah kita kan? Di kehidupan sekolah. Ya, kehidupan sekolah kita. Kalau dari aku sendiri mungkin dengan latar belakang yang berbeda, dengan budaya, dengan ras agama dan lain-lain hal yang berbeda, itu justru akan membuat sebuah koneksi yang beragam juga. Dalam artian kayak kita itu punya insight baru gitu loh. Kan kita kan beda agama. Kita ada yang berbeda agama, kita yang berbeda ras, berbeda budaya juga. Kita juga mendapatkan pandangan baru terhadap mereka gitu. Jadi kita nggak hanya bergantung pada satu ras aja gitu. Kita itu juga semakin bisa lebih menghargai orang lain. Terutama kan dalam lingkungan sekolah itu kita diajarkan sehari-hari untuk kayak bisa menghormati, bisa kayak saling toleransi ya, seperti itu. Kadang kita itu juga sebagai manusia kan, kita kan juga punya rasa agak-agak enakan nih sama orang lain gitu. Dengan adanya keberagaman ini justru itu kayak buat jadi pelajaran buat kita gitu, bisa menghargai orang lain seperti itu. Iya, terima kasih ya dari Kak Kemal ini. Saya sama aja sih, juga sama aslinya. Untuk iya, jadi manfaat keberagaman memanglah seperti itu. Itu kan melatih kita buat terbuka ya, melatih kita untuk terbuka.
sesuatu hal yang melatih kita itu juga bisa dipakai di hal-hal lain juga. Dimana kalau semisal kita ada something hal baru, problem baru atau gimana, kita harus terbuka sama opsi-opsi itu juga kan, gitu. Dan keberagaman di sekolah secara happiness atau apapun itu juga melatih kita, gitu. Ya, teks saya sama dengan Kak Kemal, hampir sama ya. Oke, kali ini jawaban kalian sama nih. Kayak ya, berarti sama persis lah ya kayak jawabannya Mas Kemal tadi lah ya. Oke Mas, kali ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Terakhir nih buat Mas Kemal sama Mas Ataya. Mas, bisa nggak kayak kasih satu contoh kayak kegiatan di sekolah yang menunjukkan sikap toleransi nih? Apa tuh kira-kira? Satu aja. Mungkin jawabannya mungkin ya bisa beda lah ya. Soalnya kan ini kan mungkin dari pemikiran kalian masing-masing lah. Kayak kegiatan di sekolah apa sih yang menunjukkan sikap toleransi gitu loh di sekolah. Silakan, siapa dulu yang mau jawab nih? Oke, Mas Ataya ya. Aslinya ya, dari teks saya sendiri, contoh untuk penerapan keberagaman atau kayak contoh kelakuan ya suatu kegiatan itu banyak banget aslinya. Tetapi kalau semisal dalam konteksnya yang di luar kayak buku-buku, biasanya kan kalau semisal kita lihat dari kayak sila pertama 2, 3, 4, 5 dulu SD, SMP, kita kan disuruh kayak ya respect sama agamanya sama ini, kalau itu jangan diganggu. Ya itu saya merasa itu kayak udah basic lah, maksudnya kayak suatu hal yang basic aja. Kalau semisal bener-bener kayak melakukan itu sih lebih menuju ke ya yang paling pertama itu adalah respect dari beberapa hal, segi apapun itu di respect. Bukan berarti kita yang kata Kemal tadi bilang ya, Kak Kemal tadi bilang open totalitas free tanpa batas juga gitu ya, enggak juga. Yang penting itu adalah respect dalam hal arti kita itu sesama manusia itu. Kalau semisal ya aslinya susah buat dispesifikasi sih. Kalau semisal contoh dari keberagaman kayak kita itu melakukan sesuatu hal itu susah. Dikarenakan contoh untuk kegiatan keberagaman yang kayak penerapannya itu seperti apa, itu terlalu luas. Tapi hal yang paling di nomor satu kan prinsipnya itu ya respect aja. Selain itu banyak, tapi ya menurut saya itu ya respect gitu. Meskipun mereka banyak perbedaan dan sebagainya gitu, tetaplah mereka tetap sama manusia juga kan ya gitu. Nggak selegowo kayak gitu, tapi ya gitu tetap aja. Mungkin dari Kak Kemal ada tambahannya? Oke, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh dari sekolah ya, mengenai keberagaman. Benar katanya Kak Ataya tadi, contoh keberagaman itu definisinya terlalu luas. Jadi kita nggak bisa untuk menspesifikasikan sesuatu hal yang general seperti itu. Kalau misalnya saya boleh ambil contoh dalam kehidupan bersekolah sehari-hari aja gitu. Misal contoh bercakap-cakapan dengan teman, misal contoh sesama teman bermain atau bahkan ketika belajar seperti itu ya. Itu juga harus tetap membutuhkan yang namanya saling menghormati dan saling menghargai. Saya yakin ketika waktu pembelajaran atau ketika kerja kelompok mungkin terdapat beberapa perbedaan pendapat seperti itu. Nah, di situ adalah contoh kecil yang tepat bagaimana kita bisa untuk menghargai pendapat orang lain seperti itu. Ya, kurang lebih jawabannya saya seperti Ataya, tidak terlalu banyak. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Ya, terlalu luas, benar. Terlalu luas. Oke, kayaknya udah lah ya ini. Kayaknya kita udah ya aja ya. Ini aku ucapin nih makasih banget nih buat Mas Kemal sama Mas Ataya nih udah mau aku tanya-tanyain lah ya. Oke, kayaknya kita akhirin aja lah ya. Makasih banget nih udah mau hadir lah ya, udah mau aku tanya-tanyain ya. Udah ngeluangin waktu juga lah ya. Oh iya,
Untuk satu anggota kita lagi namanya adalah Mas Rafa Ditya, berhalangan hadir karena dia sedang sakit ya. Tapi dia berperan dalam tugas ini untuk mengedit video ya. Jadi kami sepakat lah untuk kali ini mengerjakannya tanpa Mas Rafa. Cuma Mas Rafa mungkin akan mengedit videonya. Oke, saya mungkin akhiri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih juga untuk Mas Kemal sama Mas Ataya. Sekali lagi makasih banget nih. Saya Taradika Adipyono. Saya akhiri. Makasih udah nonton Podcast Anak Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.